tanpa harus menikah. Melalui akun YouTube-nya, video viral yang membuat heboh jagat media sosial tersebut diakui Samsudin hanya untuk hiburan semata dan dibuat untuk menaikkan jumlah subscriber. Namun video yang ia buat telah dipotong oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab, sehingga isi yang disampaikan dalam konten tersebut tidak tersampaikan sepenuhnya. Samsudin pun meminta maaf atas kegaduhan yang telah timbul di masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Ia menegaskan bahwa video itu dibuat hanya untuk keperluan konten YouTube. Kementerian Agama Kabupaten Blitar bakal melaporkan konten Samsudin soal dugaan pengajian aliran sesat. Konten yang viral tersebut dinilai sudah termasuk penistaan agama. Sementara itu, Polres Blitar juga akan melakukan penindakan secara tegas kepada pelaku. Diketahui video konten tersebut dibuat di daerah Jawa Barat, sementara pengunggah video viral aliran sesat itu adalah warga Blitar. Ini bukanlah kali pertama Samsudin berulah dan membuat kehebohan. Sebelumnya, padepokannya heboh lantaran ditemukan seorang pasien meninggal dunia pada Desember 2023 lalu. Pria yang pernah berseteru dengan pesulap merah ini diduga membuka praktik pengobatan ilegal. Samsudin sendiri diketahui tidak mengantongi izin terkait pondok pesantren. Tim TV One mengabarkan. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada semua saudara-saudaraku dimanapun berada, bahwa sebenarnya saya itu tidak bisa apa-apa. Saya juga tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Dan semua video yang saya buat itu hanya entertain saja, hanya hiburan saja, hanya settingan saja. Tidak beneran, semuanya hanya tontonan, hanya hiburan untuk menghibur panjenengan semuanya. Dan saya pun juga mohon maaf, terutama kepada pihak-pihak berwajib yang mungkin kerepotan dengan adanya video saya yang kemarin. Video itu dibuat untuk film, video itu dibuat hanya untuk hiburan saja. Tapi ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan malah memotong-motong video tersebut dan dibagikan di TikTok dan lain sebagainya. Dan malah kita yang dituduh atau yang dikira bahwa video itu kita yang mengajarkan kesesatan atau bahkan Auzubillahi min dzalik sampai pondok yang dituduh mengajarkan hal semacam itu. Ya pemirsa, ini merupakan isu yang cukup serius, bukan main-main begitu ya. Kami coba ajak Anda untuk membahas hal ini bersama-sama langsung dengan sejumlah ahli dan juga sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Kapolres Blitar, AKBP Wiwit Adi Satria. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Ya Pak Kapolres. Pak Kapolres tidak sendirian karena di studio sudah ada bersama kami ada Pak Kudri Sitompuli, pakar hukum pidana. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kudri. Pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam Dan nanti juga saat lagi akan bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Pak Kapolres Marsudi Syuhud, Waketum MUI. Tapi saya langsung mau ke Pak Kapolres terlebih dahulu. Pak Kapolres, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu. Untuk saat ini kan kepolisian juga menangani langsung hal ini. Sudah sejauh apa proses hukumnya? Bisa diceritakan dari awal. Silakan Pak Kapolres. Baik Mbak, untuk perkembangan penanganan kasus terkait dengan Samsudin ini, jadi perlu kami klarifikasi
kami kemarin sampaikan bahwa pembuatan ini di Jawa Barat. Karena pihak Samsudin ini 2 kali kami minta keterangan, yang bersangkutan menyampaikan bahwa pembuatan video ini di Jawa Barat. 2 kali kami minta keterangan seperti itu. Jadi Samsudin ini berusaha menutup-nutupin daripada kasus ini. Setelah kami dalamin juga kepada saksi-saksi yang lain, ada terhadap beberapa orang yang berperan sebagai fotografer maupun berperan sebagai admin dan editor konten tersebut, bahwa lokasi pembuatan video tersebut adalah di Dusun Jatinom, Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Jadi bukan di Jawa Barat, namun di Dusun Jatinom, Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, di mana ini merupakan masuk wilayah hukum daripada Polres Blitar Kota. Dan sudah kami konfirmasi kepada pemilik rumah, memang tempatnya, rumahnya pernah dijadikan pembuatan konten tersebut. Kemudian kami sudah mengamankan juga terkait dengan spanduk warna hijau yang dibuat bertuliskan pengobatan alternatif tersebut, kemudian 1 buah handphone juga. Nah, berhubung TKP-nya di wilayah hukum Polres Blitar Kota, kasus ini mulai tadi malam sudah ditangani oleh Subdit Siber, Ditkrimsus Polda Jawa Timur untuk penanganannya sehingga lebih optimal. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan perkembangan penanganan daripada kasus Samsudin ini. Oke, Pak Wiwit, ini memang video yang tujuannya untuk pembuatan konten atau memang sebetulnya aktivitas itu benar adanya? Saya katakan, sebagaimana beberapa kali saya sampaikan, bahwa pengobatan ini tidak ada. Jadi video ini dibuat seolah-olah ada pengobatan tersebut di wilayah Blitar Kota itu. Makanya Samsudin berusaha menutup-nutupin. 2 kali kami minta keterangan, bersangkutan menyampaikan bahwa TKP-nya di Jawa Barat. Namun kami periksa saksi-saksi yang lain, kami kembangkan, ternyata TKP-nya adalah di wilayah Blitar Kota. Dan kami sudah koordinasi juga dengan Polres Blitar Kota bahwa tidak ada. Dan kami sudah cek juga kepada pemilik rumah, tidak ada pengobatan tersebut. Jadi pengobatan itu sengaja dibuat seolah-olah ada pengajian tersebut. Demikian, Mbak. Ya, oke. Artinya kan kalau memang semata-mata hanya untuk konten, baik itu dalam video tersebut ya, yang dianggap sebagai para kiai, kemudian termasuk juga jamaah, ini semuanya settingan, Pak Kapolres? Semuanya settingan. Semuanya settingan. Mereka dibayar juga kah oleh yang bersangkutan dalam hal ini Samsudin? Nanti untuk penanganan lebih dalam, nanti akan disampaikan oleh Polda Jawa Timur. Ya. Yang jelas kami pastikan settingan. Oke, itu pasti settingan ya Pak Kapolres. Tapi sebelum saya mendalami lagi soal konstruksi kasusnya. Ya, sebelum kami mendalami soal konstruksi kasusnya, status hukum terhadap Samsudin dan juga pihak-pihak lainnya yang ada di video itu apa, Pak? Saat ini, Mbak, kasus sudah ditangani oleh Polda Jawa Timur. Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, Polda Jawa Timur akan segera untuk menyampaikan perkembangan daripada penanganan kasus ini. Karena TKP-nya yang berada di wilayah hukum Polres Blitar Kota. Jadi untuk lebih optimal penanganan daripada kasus ini ditangani oleh Polda Jawa Timur. Demikian. Oke. Nah, kalau memang itu settingan, Pak Kapolres, apakah ini juga diiyakan atau pernyataan ini juga diiyakan oleh orang-orang yang ada di video yang sempat viral ini? Pernyataannya sama tidak dengan pernyataan Samsudin? Para saksi. Kami belum bisa mendapatkan orang-orang yang berperan ini, Mbak. Yang kami bisa minta keterangan baru 3 orang, Samsudin, kemudian kameramennya, kemudian yang ketiga adalah editor ataupun admin daripada yang memegang akun tersebut, Mbak. Sedangkan untuk pemeran yang lainnya kan kami belum. Ya? Keterangan dari kedua saksi ini seperti apa? Ya, dia menyampaikan itu settingan dibuat, Mbak. Gitu. Oke.
Oke, tapi bagaimanapun itu kemudian video ini juga sudah viral, membuat kegaduhan dan juga bahkan meresahkan masyarakat karena dianggap menistakan agama. Pak Kudri, kalau tadi disampaikan oleh Pak Kapolres, dari berbagai pernyataan bahkan terduga si pelaku ini juga menyampaikan ini murni settingan, memang semata-mata hanya untuk konten. Tapi Anda melihat demikian tidak? Atau jangan-jangan kemudian pelaku ini hanya dijadikan alibi saja karena dia paham betul penistaan agama hukumannya lebih berat? Ya, itu harus diselidiki ya, apakah betul hanya ini konten atau memang sebenarnya kegiatan aktivitas itu ada. Namun demikian, walaupun video tersebut hanya konten untuk mencari pemirsa atau mencari ini follower, itu pun bisa kena undang-undang KUHP pasal 156 karena yang dijadikan medianya kan cuma video. Betul. Tetapi yang dikenakan merendahkan agama itu kan masyarakat. Jadi saya kira tidak bisa ya si pelaku itu hanya berargumentasi Allah ini kan cuma konten, ini settingan gitu. Betul, satu segi dia melanggar undang-undang ITE, tapi di lain segi dia bisa juga merendahkan atau menista. Itu kan melecehkan, merendahkan agama Islam. Nah, seharusnya mereka sudah tahu ya. Sudah tahu gitu ya. Karena ininya kan akal atau substansinya itu kan sebenarnya soal agama itu loh. Apalagi dengan menggunakan simbol-simbol gitu ya. Walaupun itu settingan ya. Apalagi misalnya menggunakan lokasi, betul ya. Lokasi itu memang pondok pesantren, terus dia menggunakan ya katakanlah pakaian-pakaian yang menunjukkan pada terhadap agama Islam gitu kan, itu sih sebenarnya udah bisa dikenakan menista agama. Jadi tidak semata-mata itu hanya pelanggaran undang-undang ITE. Nah, dalam kasus ini mestinya ya menurut undang-undang pokok undang-undang kejaksaan ya mengenai aliran-aliran agama atau aliran ini sebenarnya juga kewenangannya kejaksaan gitu loh ya. Tapi ini kan udah kadung udah ini terbukti ya. Jadi ya kan mestinya ininya prosesnya kan nggak langsung ke kepolisian, mestinya ini pengaduannya ke kejaksaan. Nanti kejaksaan akan meneliti. Tapi ini kan sekarang kasusnya sudah dilaporkan ke ini. Jadi prosesnya ada satu tahap yang dilampaui gitu ya. Jadi tapi saya kira ya teman-teman kepolisian itu ya tidak mudah mendengar argumentasi itu, akan diteliti gitu. Nanti kan siapa orang-orang yang terlibat di dalam settingan itu gitu kan. Nah, itu kan akan diperiksa ya. Nanti. Oke. Jadi Pak Kudri, tapi begini, kita mengutip pernyataan Pak Kudri bahwa ini bisa dikenakan atau berpotensi dikenakan pasal penistaan agama. Unsur-unsur yang memenuhi hal tersebut itu apa kalau kita melihat? Karena kan tadi status hukum saya tanyakan ke Pak Kapolres ini masih diselidiki, artinya mungkin saja masih terperiksa atau berpotensi juga jadi tersangka. Ya, ini kan untuk menyatakan sudah menista agama atau tidak itu biasanya MUI, ya kan? MUI ya kan. Kita misalnya kenapa tapi kalau melihat unsur-unsurnya apa saja yang dalam video ini ya? Ya kalau dari menurut pendapat saya, menurut pandangan saya udah kena gitu. Tapi ya kita tetap harus mendengar dari MUI apakah konten itu ya itu sudah bisa dijadikan menista agama. Tapi kalau menurut pandangan saya sih sudah gitu. Karena dari segi substansi menyangkut agama, kemudian juga penggunaan simbol-simbol, itukah yang kemudian menjadi konstruksinya ke pasal penistaan agama? Iya, betul. Jadi unsur-unsurnya gitu ya. Nah, tapi katakan misalnya kan ada dalam setiap tindak pidana ada unsur dengan sengaja, dengan maksud. Jadi itu criminal intention atau mens rea. Jadi kita lihat dari konstruksi keterangan-keterangan dari saksi itu apa betul dia nggak mempunyai niat untuk ini menista agama. Kan menista agama itu kan bukan hanya mau itu, tapi dia sudah memperkirakan, menduga ya bahwa akibat ini sebenarnya bisa menimbulkan efek penista agama dengan sadar gitu. Iya, jadi dia mesti tahu. Jadi tidak harus saya mau maksud itu, tidak harus. Tetapi dia sepatutnya ya menduga bahwa tindakan dia itu akan bisa melakukan menista agama. Jadi saya kira para pelaku ini ya tidak bisa hanya berargumentasi menghindar dengan ini untuk cari follower aja. Oke, jadi bisa diartikan nggak bahwa
niatan itu nanti juga akan berpengaruh terhadap pasal penistaan agama Oh iya itu? dong, iya karena setiap tindak pidana, setiap delik itu kan harus ada mens reanya, jadi criminal intentionnya, niat jahatnya. Tapi saya tekan lagi, niat jahat itu bukan hanya semata, oh iya saya mau melakukannya, tetapi dia harus memikirkan bahwa tindakan dia bisa mengakibatkan menista agama gitu. Itu pun sudah dimasukkan mens rea. Gitu. Oke, kita mau tanyakan ke Pak Kapolres. Pak Kapolres, kalau memang ini niatnya untuk sebatas konten dan juga viral, kenapa kemudian menggunakan atau pelaku ini menggunakan unsur-unsur yang tadi disampaikan oleh Pak Kudri bahwa ini ada unsur penistaan agama di sana? Kenapa harus menggunakan itu sebagai toolsnya? Baik, Mbak. Terkait dengan niat tadi, si Samsudin ini sudah ada niat untuk menyembunyikan karena dia di description daripada konten tersebut itu ditaruh di paling bawah. Sehingga kalau kita misalkan melihatnya melalui handphone, itu tidak terlihat disclaimer-nya. Jadi ditaruh di paling bawah dan dengan menggunakan bahasa Inggris. Kami sempat melihat ketika belum di private ataupun dihapus dari akunnya tersebut, kami melihat ditaruh di paling bawah. Jadi ketika di handphone kita lihat di YouTube-nya tidak terlihat disclaimer itu. Jadi ada niat memang. Oke, Pak Kapolres, ada niat di sana dan tadi disampaikan oleh Pak Kudri bahwa ini sebenarnya bisa ditarik menuju ke pasal penistaan agama, bukan hanya sekedar Undang-Undang ITE seperti yang disampaikan oleh pelaku bahwa ini hanya untuk settingan. Anda melihat hal yang sama? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut, Mbak, oleh Polda Jawa Timur karena kasus ini sudah ditangani oleh Polda Jawa Timur dan lokusnya juga berada di wilayah hukum Polres Blitar Kota. Jadi untuk lebih optimal lagi ditangani oleh Polda Jawa Timur. Nanti dalam waktu segera, saya rasa Polda Jawa Timur akan segera membuat pernyataan nanti. Oke, Pak Kapolres dan juga Pak Kudri, tidak hanya berhenti dalam video tersebut saja, tapi juga yang beredar di media sosial seperti dalam video yang kita saksikan, ada juga unsur pelecehan seksual di sana karena sempat terlihat juga ada salah satu orang gitu termasuk juga pelaku yang sempat meraba bagian tubuh dari seorang wanita yang menggunakan cadar dalam video tersebut. Apakah ini kemudian juga bisa dikenakan pasal Undang-Undang pornografi? Nanti dijawabnya usai jeda ya Pak Kapolres dan juga Pak Kudri. Saat lagi untuk Anda pemirsa. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Langsung saja kami lanjutkan diskusi kami. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom ada Kiai Haji Marsudi Syuhud di Waketum MUI. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kiai, mohon izin saya langsung ke Anda Pak Kiai. Tadi sempat disampaikan oleh Kapolres Blitar bahwa informasi sementara yang didapat karena ini ditangani oleh Polda Jawa Timur, paling tidak informasi sementara pernyataan dari pelaku ini murni settingan. Pengajian tersebut tidak ada karena ini semata-mata hanya untuk konten. Tapi tadi Pak Kudri, pakar hukum pidana UI juga sempat sampaikan sebenarnya ini kalau dilihat bisa ditarik untuk pasal penistaan agama karena unsur-unsur yang memenuhi menggunakan simbol-simbol agama dan juga substansi materinya juga merupakan substansi agama dan meresahkan masyarakat. Anda melihat demikian tidak bahwa ini masuk dalam unsur-unsur penistaan agama dalam video tersebut? Ya memang seperti yang disampaikan oleh Pak Polisi tadi atau bahkan oleh Pak Kudri sebagai orang hukum, saya lihat bahwa geguyon atau mainan atau apa saja yang sifatnya adalah sangat ini kan menurut saya untuk mencari sesuatu untuk keuntungan si pembuat, mencari keuntungan si pembuat dengan cara yang tidak baik. Banyak orang, apalagi tadi disclaimer-nya pun disembunyikan. Itu kan ada sesungguhnya dalam bentuknya itu sudah ada pikiran dan perkiraan ini nanti akan jadi masalah. Dan ketika jadi masalah saya akan sampaikan disclaimer saya bahwa ini adalah hanya untuk mainan. Yang semacam ini sesungguhnya tidak baik dan menurut pandangan orang yang melihat ini kan tidak
menghukumi ini mainan atau ini bikinan atau ini settingan. Karena ketika sudah dikirim ke WhatsApp, sudah tidak ada tulisan itu lagi. Dan itu nggak kelihatan. Dan permainan yang semacam inilah sesungguhnya yang harus dijaga. Jangan membuat sesuatu yang sesungguhnya sesuatu itu dilarang. Oke, nah menurut Pak Marsudi ini sudah masuk dalam unsur penistaan agama? Belum, Pak? Ya kalau itu beneran kan penistaan nih. Kalau itu beneran dan ajarannya memang nggak boleh kan. Nah ini nanti yang harus dilihat di dalam hukumnya, hukum positif kita kayak apa. Menurut Pak Putri tadi sudah masuk. Nah kalau sudah masuk ya memang saya hanya bisa mengingatkan jangan sampai ke depan ada yang demikian lagi. Gitu. Oke, artinya kita harus tahu mensreanya tadi ya, niatan itu nanti pada akhirnya bisa membuktikan apakah kemudian kasus ini bisa berujung pada penistaan agama atau tidak. Saya mungkin ke Pak Kapolres sedikit. Pak Kapolres tadi ada pertanyaan saya belum terjawab. Kenapa kemudian para pelaku ini, Samsudin dan lain sebagainya menggunakan agama sebagai instrumen untuk membuat konten tersebut? Itu kenapa alasannya? Kenapa nggak yang hal lain gitu? Kenapa harus agama? Ya ini perlu kebijakan, perlu pendewasaan, kedewasaan daripada konten kreator. Hal-hal mana yang bisa dibuat sebagai konten, mana yang tidak. Ini kan terkait dengan kedewasaan daripada konten kreator tersebut. Terkait dengan tadi, misalkan yang akan diterapkan, tentunya kami dari pihak kepolisian, nanti akan ditangani oleh Polda Jawa Timur. Sesuai dengan SOP kita akan meminta keterangan kepada para ahli, baik ahli agama maupun ahli bahasa, untuk membuat konstruksi hukum yang jelas terkait dengan ini. Oke, Pak Kapolres, tapi sudah ditanyakan belum sih ke Samsudin dan juga pihak-pihak lainnya? Karena tadi kan Pak Kapolres menyampaikan ini sudah dimintai keterangannya orang-orang ini. Ditanyakan tidak? Betul. Kenapa kemudian agama dijadikan sebagai instrumen untuk membuat konten? Kami sebatas kemarin hanya klarifikasi. Kami sebatas klarifikasi. Apa yang diklarifikasi? Nanti klarifikasi terkait dengan pembuatan video tersebut, kemudian juga lokasinya, karena dari awal si Samsudin ini berbelit-belit. Sampai kita minta 3 kali keterangan, kemudian kita minta keterangan kepada kameramennya, adminnya, baru terkuak tempatnya di yang saya sebutkan tadi. Iya, Pak Kapolres, yang juga ramai dan juga meresahkan masyarakat adalah dari video tersebut sempat beredar dan juga nampak ada salah satu jamaah yang menggunakan cadar begitu ya, tertutup, kemudian sempat diraba begitu oleh salah satu kiai atau salah satu jemaah pria di sana. Apakah ini juga bisa ditarik dalam unsur pelecehan seksual, Pak, dalam pasal pornografi nantinya? Ya, nanti kita itu, tadi saya sampaikan, Mbak, kita dalam menerapkan, tentunya kita memintai keterangan pada para ahli. Apakah kategori yang tadi disampaikan tadi, walaupun ada informasi, namun masih kita pastikan lagi, konfirmasi ulang lagi, walaupun katanya yang dipegang itu katanya istrinya daripada yang megang itu, katanya. Tapi kita harus konfirmasi, apakah ini masih termasuk perbuatan pidana atau tidak, tentunya kita tanyakan kepada ahlinya nanti. Baik ahli ITE, baik ahli agama maupun ahli bahasa, sehingga konstruksi hukumnya nanti menjadi jelas. Demikian. Ya, tanpa perlu adanya delik aduan kan ini kan? Tidak perlu, tidak perlu. Oke, Pak Kapolres, tadi ada hal yang belum tergali. Sebelum kita bicara soal pelecehan seksual tadi, saya ingin mendalami. Sebetulnya profil dari Samsudin ini seperti apa, Pak? Apakah memang kesehariannya ini pengobatan, ada pengobatan-pengobatan tertentu, atau memang konten kreator sehingga mengupdate aktivitasnya di sosial media, atau seperti apa sih, Pak? Dia kan pernah bermasalah di wilayah Blitar ini ketika pengobatannya, dan kita waktu itu sudah sepakat bahwa tidak ada pengobatan di tempat pondok pesantrennya. Dan beliau juga, Samsudin ini juga sebagai konten kreator. Beberapa
video yang dibuat di situ. Ya dia juga kalau pengobatannya sampai saat ini sudah tidak ada, dan kami dari stakeholder yang terkait di Kabupaten Blitar ini melarang untuk dilakukan pengobatan di tempat karena izinnya tidak lengkap. Demikian. Oke. Kalau memang konten kreator, konten-konten yang selama ini diupload oleh yang bersangkutan itu apa, Pak? Apakah memang ini senada dengan apa yang diupload saat ini yang sempat viral atau berbeda? Seperti apa penelusuran polisi? Macam-macam itu yang diupload terkait dengan magic, spiritual, terkait dengan hal-hal yang mistis seperti itu dia di dunia spiritual itu. Termasuk kemarin yang ketika dia berkontroversi dengan pesulap merah. Hal-hal yang terkait dengan metafisika. Oke, itu ya kontennya. Saya mau ke Pak Kudri. Saya mau mendalami sebelum kita ke pelecehan seksual, Pak. Tadi kan Pak Kudri sempat menyampaikan bahwa kalau kita mau membuktikan soal unsur penistaan agama, harus ada mens reanya dulu, niatan ini dulu. Nah, bagaimana kemudian, ini kan masih didalami ya, bagaimana kemudian kalau nantinya ini ditemukan mens rea yang memang sifatnya tidak ada niatan, atau memang ini sifatnya konten dan tanpa sadar untuk menistakan agama? Apa yang membedakan? Itu gampang aja. Impactnya ya apa? Dia udah suruh menyuruh pakaian-pakaian itu diulang ya, itu udah niat, udah dia tahu. Dia tahu kan pakaian dia itu kayak gitulah. Dan menurut saya ini kan mesti didalami ya. Katakanlah seorang yang konten kreator. Nah, konten kreator ini ada nggak yang dipengaruhi oleh orang lain yang memberikan inspirasi soal. Tapi ini kan bisa merendahkan satu, katakanlah Islam lah ya. Nah, jangan percayalah dengan yang orang pakai baju-baju kayak begitu tuh akhirnya begitu. Kan akhirnya gitu kan merendahkan, menimbulkan ketidakpercayaan, merendahkan kayak begitu. Padahal kan ya kita tahu mayoritas Indonesia ini Muslim gitu ya. Tadi kalau dijelaskan oleh Pak Kapolres kan karena memang backgroundnya juga selama ini konten-kontennya serupa, memang terkait dengan agama begitu. Ya apalagi ya kalau misalnya positif sih ya, tapi kan ini kan negatif ya. Kalau ini mungkin dibilang kita kan nggak tahu siapa ada orang yang dibalik orang konten kreator mempengaruhi ini loh ya dengan misalnya tujuan maksud lain. Padahal orang ini sebenarnya mau merendahkan satu agama, tujuannya untuk ya udahlah jangan percaya sama yang ya pakai baju-baju yang kayak begitu ya, ustadz kayak begini kan gitu bisa. Jadi ini kita jangan lihat ini cuman ringan aja, jangan-jangan ini adalah puncak gunung es. Sebenarnya ada tujuan yang besar untuk merendahkan atau meninggikan agama gitu. Tetapi kenapa mesti pakai baju agama yang menunjukkan Islam? Kenapa kan tidak dengan agama yang lain? Kalau memang tujuannya bahwa untuk itu, kenapa dia harus pakai yang menunjukkan simbol-simbol Islam gitu? Kenapa? Karena itu ya. Itu jadi saya kira, saya kira gini, ini harus ditelusurin. Saya kira mungkin kejaksaan, karena ini kan ada domainnya kejaksaan juga untuk menelusuri bahwa ini gitu ya. Jadi saya kira jangan dianggap ini lucu-lucuan gitu ya, jangan lucu-lucuan. Tapi ini saya kira harus melihat jangan apakah memang ada tujuan ya kita ini bukannya teori konspirasi atau paranoid gitu loh ya, bukan. Tapi kita harus juga lihat apakah jangan-jangan menunjukkan untuk mendelegitimasikan agama kan gitu. Jangan ini jangan atau ini kan gitu loh ya. Jadi saya kira ada potensi ke sana. Saya kira iya, jadi ya jangan kita lihat dengan ini gitu. Mesti makanya saya bilang ya kan, kalaupun tidak ada harus dicegah gitu loh. Apalagi tadi pada saat diminta keterangan berbelit-belit juga itu ya, memang gitu. Jadi saya kira jadi ini bukan soal hal yang kecil ya, saya kira gini. Oke, Pak Kiai, ini bukan hal yang kecil Pak Kiai. Anda juga melihat hal yang sama bahwa ada upaya untuk kemudian merusak begitu ya ajaran-ajaran dari umat Islam. Ya, saya melihat bahwa dampak madorotnya sudah ada. Coba kalau itu langsung dipahami oleh orang-orang, nikah dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan ininya, dengan tanpa ada hukum agama kayak gitu. Nah ini kiai ini pakaiannya saja, coba ini yang ngomong ini, apa itu nggak berdampak? Coba bayangkan, ini apa bisa juga mendelete yang sudah ada di dalam medsos, semuanya yang sudah bertebaran kemana-mana. Coba kalau itu kemudian menjadi pegangan oleh orang yang belum paham, kan madorotnya sangat besar sekali ini.
jelas-jelas terlihat begitu. Jadi kalau barang siapa yang melakukan kebaikan dan orang lain melakukannya, maka dia akan dapat pahalanya. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan, orang lain ikut melakukannya, ya dia juga akan dapat kejelekannya. Nah, apa ini tidak dipahami oleh mereka yang membuat ini, padahal ngakunya sudah jadi kiai, atau minimal berperforman ngaku jadi kayak yang punya hukum. Gitu ya? Menyampaikan itu kan hukum itu tadi yang ada di situ. Maka madorotnya ini sudah jelas. Apa iya bisa ini di-delete semuanya, orang tidak pegang ini? Itulah kira-kira. Madorotnya jelas. Oke. Ya, Pak Kiai, ini kan bukan hal pertama terjadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi, bahwa konten-konten semacam ini sering kok kemudian dibuat oleh yang bersangkutan, dalam hal ini Samsudin. Kita tahu juga beliau memang sempat ramai di media sosial dengan konten-konten atau hal-hal yang dianggap negatif gitu. MUI juga melihat ini tidak? Samsudin ini masuk dalam radar MUI tidak, yang dianggap kemudian meresahkan masyarakat? Siapa sih sebenarnya Samsudin ini, Pak Kiai? Ya, ini kalau background-nya secara utuh saya belum paham, belum tahu dengan lengkap gitu. Maka dengan demikian kami mohon juga MUI Jawa Timur dan khususnya MUI Blitar untuk bisa melihat background-nya, apanya, keilmuannya, dan semuanya, sehingga apakah ini murni untuk nyari uang melalui konten, ataukah sesungguhnya ini ngomong pendidikan kok nggak kena gitu di dalam konteks ini. Di dalam konteks ini yaitu untuk pendidikan. Saya nggak melihat mendidik bagaimana wong ini malah merobohkan pendidikan. Itu kalau alasannya ini untuk pendidikan. Saya harap MUI Blitar atau MUI Jawa Timur untuk melihat dan mendalami apa sesungguhnya dan bagaimana nanti ketika kita lihat dalam hukum-hukum fikihnya. Oke, baik. Saya mau ke Pak Kapolres. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Kiai ya. Pak Kapolres, kalau memang Pak Kapolres menyampaikan tadi bahwa konstruksi kasus ini hanya settingan untuk kemudian konten sosial media. Nah, tujuannya ini untuk konten sosial media itu apa? Memang karena faktor ekonomi atau sebetulnya ada faktor lain di luar itu? Alasannya apa? Nanti akan didalami, Mbak. Akan disampaikan lebih lanjut Pak oleh Polda Jawa Timur yang sedang menangani kasus ini. Saya rasa dalam waktu sehari 2 hari insya Allah akan segera nanti. Oke, itu yang masih didalami ya. Termasuk tadi Pak Kapolres menyampaikan bahwa untuk orang-orang ini kan cukup ramai yang ada di video itu ya Pak ya. Itu kan sedang ditangani, belum dimintai keterangannya. Yang jelas kalau Samsudin jelas dia menyampaikan bahwa ini meningkatkan subscribernya biar banyak yang nonton akunnya itu. Tentunya kalau tujuannya dari, itu meningkatnya akunnya itu pasti dia akan dapat uang dari situ. Dapat honest. Kata Samsudin begitu. Kalau kata orang-orang lain di luar Samsudin yang ada di video itu, 2 saksi lainnya Pak? Kami baru 3. Baru 3 orang tadi kami sampaikan, termasuk 1 pemilik rumah tadi. Terkait yang pemeran yang lainnya itu kami belum mendapatkan orang-orangnya. Oke, kan ada 2 saksi lain yang kemudian sudah dimintai keterangan. Apa yang disampaikan oleh mereka? Tujuannya sama tidak? Hanya untuk kemudian ketenaran atau kemudian juga untuk faktor ekonomi atau seperti apa Pak Kapolres? Ya, yang 2 orang ini memang kayak krunya si Samsudin, timnya Samsudin, bukan orang yang berbeda. Artinya sehari-hari memang sama Samsudin. Oke, sehari-harian sama Samsudin ya Pak. Tapi tadi menarik Pak Kapolres menyampaikan 2 orang lainnya ini belum dimintai keterangannya, itu karena apa Pak? Perannya apa mereka ini yang belum dimintai keterangannya atau polisi belum dapat informasi soal itu? Yang berperan di video tersebut Pak. Yang berperan jadi kiai, ada yang berperan jadi perempuan yang tadi seolah-olah berobat, seolah-olah iya kan semuanya belum dimintai keterangan kan itu? Betul. Baru 4 orang yang belum dimintai keterangannya? Yang belum dimintai keterangannya itu perannya apa? Informasinya kan dia kan berperan di situ. Artinya berperan dia sebagai pemeran ya. Lakon di situ. Dia lakon dan ini adalah
informasinya yang kami dapatkan adalah orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat. Oke, artinya Pak Kapolres sebenarnya kan beberapa konten yang sudah dibuat oleh Samsudin ini memang sudah pernah terjadi. Pihak kepolisian sempat juga tidak kemudian menyelidiki mengenai beberapa konten lainnya yang diduga meresahkan itu. Betul, jadi yang ada di video yang viral ini, ada juga di video-video yang lainnya. Ada yang menantang Samsudin, mendatangi tempat Samsudin. Jadi ada beberapa video-video yang lainnya. Saya tidak tahu apakah sekarang sudah dihapus atau belum, tapi sempat saya lihat itu di akun tersebut pemerannya yang sama, namanya juga sama, beberapa video-video lainnya. Jadi ada beberapa video terkait dengan dalam yang terlibat dalam video ini, beberapa juga terlihat ada di video lainnya. Dan semuanya akan diproses dalam hal ini ya Pak ya? Ya, nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Polda Jawa Timur. Oke, baik. Kita mau menuju ke Pak Kiai lagi. Pak Kiai, kalau komunikasi antara MUI Pusat dan juga MUI Daerah sejauh ini seperti apa dan sikap MUI terkait dengan kasus ini seperti apa Pak? Dalam konteks ini kita mengharapkan MUI Jawa Timur untuk mendalami semuanya. Nah, begitu pula MUI Jawa Timur pasti akan koordinasi dengan MUI setempat. Kalau tempat ini, tempat kejadiannya ada di Blitar, maka nanti MUI Blitar kita harapkan dan saya yakin sudah koordinasi dan kita sudah ada komunikasi dari WhatsApp, dari grup yang kita lihat bahwa memang ini mesti harus diperhatikan oleh MUI. Tapi dalam konteks ini kami minta untuk MUI Jawa Timur dan MUI setempat untuk melihat ini. Karena menurut saya ini madorotnya ini sudah jelas. Ketika film, katakan ini film ya, syutingan, ini sudah beredar, ketangkep oleh orang yang belum paham agama dengan mendalam, itu menjadi acuan, jadi parah itu. Emang sekarang pertanyaan saya ini, apakah Samsudin bisa mendelete semua yang sudah keluar ini? Ayo, kan nggak ada, nggak mungkin nggak bisa kan? Karena ketika sudah lepas, sudah nggak bisa terkontrol. Dan ketika ini sudah lepas, tidak terkontrol, ini madorot ini akan terus berjalan ini. Itu yang kami lihat. Oke, baik Pak Kiai. Singkat mungkin Pak Kudri. Ya, saya kira saya mengharapkan gitu ya, ini karena udah ditangani Polda, ini karena kasusnya sudah dianggap nasional, saya kira perlu ditelusurin ya, sebenarnya bukan hanya Samsudin, tapi siapa di belakang Samsudin di zaman ini gitu ya, karena ini bisa merupakan satu skenario besar untuk merendahkan gitu ya saya kira. Ada grand design itu ya? Ya, dan yang berbahaya dalam kalau video dan ini karena langsung masuk ke di dalam persepsi orang gitu loh. Jadi nanti orang bilang kan sudah negatif gitu aja. Kan sekarang kan banyak pendidikan yang Islam, udah deh jangan masukin pendidikan Islam lah misalkan ini loh. Itu karena kita ya kayak begitu ya, ini langsung persepsinya itu berbahaya gitu. Jadi saya kira sekali ini bukan hal yang kayaknya lucu-lucuan atau yang ringan, tapi ini saya kira serius, jangan-jangan ada grand design. Jadi saya kira perlu ditelusuri ini. Ya, ini jadi masukan juga untuk pihak kepolisian ya. Terima kasih banyak Pak Kudri atas waktunya pagi hari di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih juga Pak Kapolres sudah berbagi informasi bersama kami.